Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, untuk PowerPoint-nya bisa terlihat? Bisa terbaca PowerPoint-nya? Bisa terlihat? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Baik, ini kita pertemuan yang kelima ya, di mana pembahasan kita tentang etika bisnis ya. Nah, jadi dalam etika bisnis ya, yang dimaksud dari sisi etika bisnis itu adalah ya cara-cara bagaimana kita untuk melakukan kegiatan bisnis ya, mencakup dari berbagai aspek dia, baik dari sisi perusahaan, individu, industri, dan juga dari sisi masyarakat ya. Jainando, nanti gambarnya di komputer aja ya. Kemudian bagaimana kita ya mencakup menjalankan bisnis itu ya, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan ya. Selanjutnya ya, bagaimana kita menerapkan etika bisnis ya, dari sisi penerapan dalam hal kebijakan, kemudian perilaku kita dalam berbisnis ya. Nah, kemudian etika bisnis ya dari sisi studi formal dan bagaimana standar yang ada kita terapkan ke dalam sistem ataupun organisasi ya yang kita gunakan, baik dari sisi masyarakat modern ya, bagaimana kita melakukan pendistribusian barang maupun jasa ya. Konsep dasar daripada penerapan etika bisnis ada beberapa hal ya yang kita perlu perhatikan dalam menciptakan suatu etika bisnis. Pertama adalah pengendalian diri. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri, kemudian pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility atau CSR, kemudian mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing ya. Bagaimana kita mempertahankan jati diri kita dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini dan bagaimana kita dapat menciptakan persaingan yang sehat ya. Yang sehat di sini tentunya persaingan yang benar-benar dari sisi kompetensi ya dan dari sisi skill yang ada. Kemudian bagaimana kita menerapkan pembangunan berkelanjutan di dalam suatu perusahaan. Dan kita juga harus menghindari ya sifat 5K. 5K itu apa? Kata BLC, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Nah ini mari dalam hal perilaku etika bisnis kita hindari ya koneksi, kolusi, komisi ya kata BLC dan nanti pada akhirnya akan menimbulkan adanya korupsi ya. Kemudian mampu kita menyatakan benar itu adalah benar ya. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan sikap saling percaya di antara kita ya, baik dari sisi golongan pengusaha kuat maupun golongan pengusaha yang ada di level bawah. Dan bagaimana juga kita konsekuensi dan konsisten bagaimana kita menyepakati aturan secara bersama ya. Prinsip etika bisnis ya, yang pertama itu adalah kejujuran ya, ketika kita berkomunikasi dan bersikap. Jadi kejujuran di sini sangat penting dalam hal kita melakukan penerapan ataupun menjalankan suatu usaha ya. Karena dengan berbisnis wajib kita harus bersikap jujur dari dalam segala hal ya. Kemudian integritas. Nah, integritas di sini bagaimana kita mendapatkan kepercayaan orang lain kalau kita tidak mempunyai integritas sehingga kita perlu adanya integritas sehingga kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga terjadilah hubungan bisnis di antara kedua belah pihak. Kemudian memenuhi janji serta komitmen yang dibuat. Nah, jadi seorang pebisnis ya itu harus mampu kita menepati janji dan komitmen yang telah dibuat melalui MOU ataupun kontrak ya yang telah ditandatangani. Kemudian loyalitas. Nah, loyalitas di sini sangat penting ya.
bagaimana keloyalan dari suatu karyawan terhadap perusahaan ya itu sangat penting karena keloyalan itu dapat ditunjukkan dengan bagaimana kita bekerja keras sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Jadi etika bisnis di sini penerapannya setelah nanti kalian selesai mengikuti studi atau S1 ya, mengikuti sekolah di perguruan tinggi, kemudian kalian masuk ke dalam dunia pekerjaan. Nah, disinilah bagaimana mengembangkan penerapan-penerapan etika bisnis kalian jika masuk ke dalam suatu perusahaan. Jadi ya, ketika kita melakukan penerapan etika bisnis ini tentu ada nilai plus ataupun keuntungan tersendiri bagi diri kita, bagi perusahaan, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu tertentu, ya. Nah, penerapan etika bisnis di sini juga dapat berfungsi untuk membangkitkan motivasi dari pekerja ya agar terus meningkat ya. Jadi dapat menciptakan suatu persaingan yang sehat ya. Nah, misalnya kita dalam hal suatu perusahaan yang menghasilkan suatu produk. Nah, jika kita tidak ya menerapkan suatu penerapan etika dalam berbisnis, misalnya contohnya ada larangannya beredar suatu produk, kemudian ada pemboikotan. Nah, itu kan tentu dapat penurunan nilai jual misalnya perusahaan tersebut menghasilkan suatu produk ya. Nah, bagaimana kita dapat menghargai produk perusahaan lain tentu dengan etika bisnis ya. Kemudian prinsip. Nah, prinsip dalam etika bisnis itu ada prinsip otonomi. Di sini memandang bahwa perusahaan itu bebas ya memilih sesuai wewenang dengan bidang yang dilakukan ya. Mana karyawan yang bagus, mana yang tidak. Nah, itu prinsipnya adalah otonomi bagi perusahaan, manajemen perusahaan. Kemudian kesatuan. Nah, bagaimana memadukan seluruh aspek yang ada ya. Sehingga terciptanya konsistensi dan keteraturan ya. Kemudian prinsip berikutnya kehendak bebas. Di sini bagian terpenting bagaimana dalam nilai etika bisnis ya kebebasan itu tentu tidak merugikan kepentingan kolektif ya. Kemudian kebenaran ya. Nah, kebenaran bagaimana makna dari kebenaran dari kesalahan itu unsur dari kebaikan dan juga kejujuran. Jadi bagaimana sikap kita dalam prinsip-prinsip beretika bisnis tentu ya kita harus menyatakan yang benar itu benar ya. Kemudian prinsip keadilan atau keseimbangan. Nah, di sini tentu kita ya misalnya contoh sebagai perusahaan itu harus bersikap adil ya. Contohnya misalnya dalam pemberian upah atau pemberian gaji ya, itu tentunya harus adil dengan karyawan, tentu sesuai dengan kontribusinya ya. Kemudian bagaimana prinsip hormat pada diri sendiri ya. Ini juga sangat penting dan juga yang terakhir yang terpenting adalah tanggung jawab, responsibility. Jadi tanggung jawab ini harus kita tanamkan dalam diri kita ya. Karena dengan kita misalnya kita melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan, nah kita harus mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Jangan kita melempar tanggung jawab itu kepada orang lain, sedangkan orang lain itu tidak mengetahui ya apa yang kita lakukan. Jadi kita harus benar-benar bertanggung jawab dan responsibility-nya ya. Baik, demikian yang terkait tentang dari sisi etika bisnis, prinsip etika bisnis, materi kita yang kelima ya. Selanjutnya silahkan diaktifkan videonya, saya mau record absensi kita. Sambil menunggu jika ada pertanyaan tanggapan dipersilahkan ya. Oke, baik ya. Silahkan yang lain.